Mengejutkan. Inilah jawaban Atalia Praratia, istri Ridwan Kamil, dalam menanggapi tudingan keretakan rumah tangganya di tengah gempuran kabar miring dan pengakuan Lisa Mariana yang menyebutkan pernah menjalin hubungan terlarang dengan Ridwan Kamil hingga memiliki seorang anak. Pihak Atalia pun mengakui bahwa prahara yang menerpa rumah tangga mereka saat ini pun cukup besar. Namun, sikap Atalia dalam menghadapi situasi tersebut justru di luar dugaan. Pihak keluarga pun juga menegaskan bahwa Atalia dan Ridwan Kamil akan menjalani ibadah umroh bersama di Tanah Suci Mekah. Lalu, bagaimana sebenarnya sikap Atalia dalam merespon pengakuan Lisa yang kini semakin detail dalam mengungkap kedekatannya dengan Ridwan Kamil di masa lalu? Benarkah pihak Ridwan Kamil juga membantah isu pertemuan selama 3 hari di Palembang dan menyebutnya tidak lebih dari sekedar gosip? Seperti apa pula penerawangan dari ahli tarot mengenai sikap Atalia di tengah badai yang tengah menghantam rumah tangganya? Dan bagaimana pula tanggapan tajam dari Denis Karyesta sebagai sesama perempuan dan juga ibu terhadap langkah Lisa Mariana? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Geger tudingan adanya dugaan hubungan terlarang antara Lisa Mariana dan Ridwan Kamil. Bahkan disebut-sebut telah menghasilkan seorang anak, masih terus menjadi sorotan publik. Rumor ini pun semakin meluas hingga memunculkan kabar bahwa rumah tangga Ridwan Kamil dan sang istri Atalia Praratia tengah diterpa badai keretakan. Terkait isu tersebut, kuasa hukum Ridwan Kamil dan Atalia, Muslim Jaya Butar-Butar, juga menyebutkan bahwa prahara ini pun merupakan masalah yang cukup besar dan juga serius di dalam rumah tangga mereka. Sebagai seorang istri, Atalia pun tentu tidak bisa menutupi keguncangan perasaannya. Terlebih lagi, kebenaran atas tuduhan tersebut hingga kini masih belum jelas dan terus mengambang. Namun demikian, menurut kuasa hukum, baik Atalia maupun Ridwan Kamil memilih untuk bersikap dewasa dan juga tenang dalam menghadapi tudingan dari Lisa Mariana. Mereka pun menghormati proses hukum yang sedang ditempuh masing-masing pihak. Sikap inilah yang disebut sebagai kunci bagi keduanya dalam melewati badai rumah tangga yang kini sedang mereka hadapi. Sebab tidak semua orang memiliki kekuatan dan juga ketabahan untuk menghadapi ujian yang kini tengah dihadapi oleh Atalia Praratia dan juga Ridwan Kamil. Kami sangat menyayangkan ya adanya yang namanya mempublis suatu berita yang belum tentu benar kebenarannya, yang dilakukan oleh duga ya LM lah yang mempublisnya. Nah ini kan tentu beritanya kemana-mana nih, berita kemana-mana. Nah tentunya memang berita-berita ini tentu ibu dengan bapak menyikapinya secara dewasa, menyikapinya secara tenang. Ya sampai sekarang hubungan bapak dengan ibu baik saja. Ya bagaimanapun memang ini masalah yang cukup besar. Ya masalah yang cukup besar yang memang tidak semua orang bisa menyelesaikannya dengan baik. Tetapi kami yakin karena kami diyakinkan juga bahwa memang ibu dengan bapak menyelesaikan dengan tenang. Ibu ya dengan segala kedewasaan beliau menyampaikan kepada kami juga ya ibu menghormati proses hukum. Terkait langkah Atalia Praratia yang mencurahkan isi hatinya kepada guru spiritualnya Syed Yazen,
Kuasa hukum Atalia juga menyampaikan bahwa hal tersebut terjadi dalam rangka persiapan Atalia dan Ridwan Kamil untuk menunaikan ibadah umroh bersama di Tanah Suci. Menurut pihak kuasa hukum, ibadah ini pun menjadi salah satu upaya keduanya untuk saling mendukung dan juga menguatkan dalam menghadapi ujian berat yang mereka anggap sebagai sebuah fitnah keji. Baik Ridwan Kamil maupun Atalia juga meyakini tidak ada jalan lain untuk menghadapi badai ini selain menghadapinya dengan ketenangan, kesabaran, dan juga ketegaran. Mereka pun percaya sebagaimana badai dalam kehidupan, ujian ini pun pada akhirnya akan berlalu, asalkan dijalani dengan hati yang kuat, jiwa yang lapang, dan juga keyakinan penuh kepada kuasa Tuhan. Ya begini, bukan soal guru spiritual ya, tetapi ya beliau kan umroh dengan Bapak. Ini kan cobaan ya, cobaan dan ujian yang tidak semua orang bisa mampu menghadapinya. Tapi ya beliau sudah punya keyakinan, ya bismillah bersama-sama menghadapi ujian ini dengan baik. 2 hari lalu saya ketemu, beliau baik-baik saja. Beliau menyampaikan kepada kita ya semua ini adalah ujian yang dia harus lalui, ujian dalam bentuk adanya fitnah-fitnah yang keji kepada beliau, tetapi beliau satu keyakinan bahwa ini akan selesai dengan baik, badai ini akan selesai. Terkait langkah Lisa yang telah membuat pengakuan dan juga memaparkan kronologi pertemuannya dengan Ridwan Kamil pada Juni 2021, di mana ia pun juga mengklaim sempat menginap bersama Ridwan Kamil selama 3 hari di sebuah hotel di Palembang. Kuasa hukum Ridwan Kamil dan Atalia, Muslim Jaya Butar-Butar pun juga menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar adanya. Ia pun menyatakan bahwa pihaknya pun tetap menghormati pengakuan Lisa sebagai bagian dari hak setiap individu untuk menyampaikan versinya sendiri. Namun, menurut versi pihak Ridwan Kamil, pertemuan tersebut tidak pernah terjadi sama sekali. Karena itu, kuasa hukum pun juga menegaskan bahwa satu-satunya cara untuk merespon pengakuan Lisa adalah dengan menyampaikan fakta yang sebenarnya. Klien kami itu dengan RK menjalin komunikasi itu yang awal itu pada bulan Mei 2021. Dan poin yang kedua, bahwa awal pertemuan klien kami dengan RK pada bulan Juni 2021 di Hotel Windam Palembang. Itu pertemuannya. Klien kami itu dengan RK di sana bertemu selama 3 hari ya. 3 hari menginap di sana. Setelah pertemuan 3 hari tersebut, komunikasi klien kami dengan RK itu berjalan dengan intens, dan di situ juga selama 2 minggu kurang ya. 2 minggu setelah komunikasi itu, klien kami itu mengabarkan bahwa dia sedang hamil, mengandung. Nah, selanjutnya RK itu membiayai biaya dari pasca kelahiran sampai lahiran, sampai anak itu lahir juga sudah dibiayai oleh RK. Dan 8 bulan terakhir dari hari ini itu kurang lebih udah tidak dibiayai lagi. Makanya klien kami membluap ini ke media. Tadi untuk kelahiran anak itu di 26 Januari 2022. 26 Januari 2022? Iya, 26 Januari 2022 untuk kelahiran anaknya. Dari klien kami, menurut LM, anaknya itu memang lahir lebih dulu, alias kayak prematur ya, 37 minggu ya. Tidak 40 minggu, lebih cepat. Lebih cepat. Berarti lebih lahir prematur ya? Iya. Tidak ada pertemuan sebagaimana yang dijelaskan oleh Lisa melalui kuasa hukumnya. Apa yang disampaikan itu kan tentunya gosip ya. Gosip kan kami tidak membalas dengan gosip. Harusnya kan dibalas dengan fakta. Ya kalau digosok makin sip kan begitu. Kami menghormati apapun versi daripada Lisa melalui kuasa hukumnya. Kenapa? Karena itu disampaikannya, namanya kronologis yang disampaikannya tentu kami menghormati. Tapi sekali lagi kami sampaikan bahwa informasi yang disampaikan itu tidak benar. Tidak benar ada pertemuan seperti itu. Dan Pak RK sendiri sudah membantahnya dalam klarifikasinya. Jadi sekali lagi kami sampaikan kepada pemirsa bahwa
apa yang disampaikan oleh Lisa melalui kuasa hukumnya itu tidak benar. Kalau gosip kan kita nggak balas dengan gosip toh. Ngapain kita balas dengan gosip? Kenapa? Karena itu gosip. Jadi saya nggak mau menanggapi hal-hal yang sifatnya gosip, karena gosip digosok makin sip. Jadi saya sekali lagi tidak menanggapi itu. Yang pasti sampai sekarang ibu dengan bapak sehat-sehat saja, mereka saling mensupport satu sama lain. Kuasa hukum Atalia dan Ridwan Kamil turut memberikan klarifikasi terkait dugaan permintaan bantuan biaya kuliah yang dilayangkan oleh Lisa Mariana. Pihaknya pun membenarkan bahwa memang pernah terjadi pertemuan yang berkaitan dengan urusan tersebut. Namun selain pertemuan yang menyangkut bantuan pendidikan, pihak Ridwan Kamil pun menegaskan bahwa tidak ada pertemuan lain di luar itu. Pertemuan tersebut pun disebut terjadi atas inisiatif Lisa yang menghubungi langsung Ridwan Kamil dan bukan sebaliknya. Terkait alasan mengapa Ridwan Kamil memberikan bantuan biaya kuliah pada saat itu, kuasa hukumnya pun juga menyatakan bahwa hal itu semata-mata karena Ridwan Kamil dikenal sebagai sosok yang baik dan juga dermawan. Sementara itu, mengenai pengakuan Lisa tentang hubungan terlarang atau perselingkuhan yang disebut-sebut terjadi saat menginap bersama selama 3 hari di sebuah hotel di Palembang, kuasa hukum Ridwan Kamil menanggapinya dengan mempertanyakan bukti terkait tuduhan tersebut. Ia pun menegaskan jika memang ada bukti kuat, maka sebaiknya Lisa pun membuktikannya melalui jalur hukum, bukan menyebarkannya di media. Pihak Ridwan Kamil sendiri mengaku telah mengantongi sejumlah bukti yang nantinya akan diserahkan kepada pihak berwenang. Mereka pun menambahkan bahwa alasan bukti-bukti tersebut tidak diumbar ke publik karena pihak Ridwan Kamil menjunjung etika dan tidak ingin membuka aib di hadapan publik. Lisa yang menghubungin Pak RK terkait dengan bantuan uang kuliah, itu aja pertemuannya. Nah itu aja, lain tuh nggak ada. Ya, bantuan uang kuliah, karena kan Pak RK ini orang baik, semua orang dibantu. Jadi pada saat itu beliau iba ya sudah dibantu. Tidak ada menjalin hubungan, silakan dibuktikan secara hukum. Karena ya kalau hanya, kan bahasa begini sederhana, siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus buktikan. Hubungan seperti apa enggak ada, itu udah nggak ada hubungan. Kan Pak RK sudah membantahnya di dalam klarifikasinya. Jadi apa yang sudah dibantah Pak RK, sekali lagi apa yang disampaikan oleh Lisa melalui kuasa hukumnya, tentunya itu kan versi mereka. Ya silakan versi mereka, tetapi kan semua harus dibuktikan dengan fakta hukum, gitu. Ya silakan aja dibuktikan gitu secara hukum gitu loh. Kita kan juga punya bukti, tapi kan bukti kita serahkan kepada penyidik, bukan kita umbar-umbar penggiringan opini. Kita ini kan pengacara, jadi semuanya kita lakukan dengan upaya hukum, ada salurannya. Demikian juga Lisa juga, ya kita harapkan jangan ngumbar-umbar sesuatu yang justru membuat citranya sendiri yang kurang baik gitu loh di depan masyarakat. Kita tahu kok ada hal-hal yang tidak baik, tapi kan kita nggak mau mengungkap. Kenapa? Karena bagi kita punya punya etika gitu loh. Karena sesuatu yang buruk itu ya dirinya sendiri pun kita tidak perlu menyampaikan. Kenapa? Sekali lagi itu yang kami selalu katakan bahwa janganlah mengumbar aib sendiri di media gitu, kira-kira gitu Mbak. Mengejutkan jawaban dari kuasa hukum Atalia Praratia dan Ridwan Kamil atas tudingan adanya keretakan dalam rumah tangga mereka. Lantas seperti apakah ahli tarot Denny Darko meneropong kondisi rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia pada saat ini? Benarkah terjadi guncangan? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best.
Ya, di tengah isu prahara yang menyeret nama Lisa Mariana dan Ridwan Kamil, sikap Atalia Praratia, istri Ridwan Kamil pun kini menjadi sorotan publik. Ahli tarot Denny Darko mencoba meneropong kebenaran dari kabar rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia yang kini dikabarkan sedang retak. Menurut Denny Darko, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga mereka. Ia pun menilai bahwa Ridwan Kamil sengaja menghindari suatu hal, terutama terkait persepsi masyarakat dan juga netizen terhadap isu rumah tangganya. Denny Darko juga menduga Ridwan Kamil memilih untuk lebih dulu menenangkan keluarga sebelum akhirnya menghadapi dan menyelesaikan prahara serta tudingan miring yang dilontarkan oleh Lisa Mariana. Saya pikir ini satu hal yang memang kalau boleh dibilang bukannya Kang Emil sini menyengajakan ya, enggak, tapi ini untuk menghindari sesuatu yang kalau orang Indonesia itu kan kalau dikasih sesuatu yang A, dia ini berpikirnya tuh Z. Nah, jadi ini sebenarnya adalah kontra psikologi, reverse psychology. Nanti kalau datang kelihatan berdua, semua reaksi yang akan ditunjukkan oleh Bu Atalia ini pasti akan dianalisa secara negatif oleh netizen. Tuh lihat, dia kelihatan tertekan, padahal bisa aja karena mungkin terik, kepanasan, dia begitu. Atau tuh kan dia kelihatan capek tuh nemenin RK lah ya, mungkin itu hari pertama di Syawal ini, dimana mungkin malamnya menyiapkan semua hal-hal yang harus dilakukan. Dan buat Alia di sini juga kita ketahui dia juga aktif bergerak di kegiatan politik dan sosial. Maka ini sebenarnya sesuatu yang malah sengaja dihindarkan agar apa yang disasarkan ke Kang Emil ini nggak terkena oleh Bu Atalia. Bagus kalau orang Indonesia ini benar gitu loh, karena orang Indonesia ini kan mikirnya kan selalu suuzon gitu, selalu berpikiran yang negatif. Jadi kalaupun mereka berdua nanti tuh kan kelihatan tuh tangannya dipegang, itu kayaknya dipengaruhi, tuh kelihatan seperti itu loh, hal-hal yang memang ya kalian tahu karena kalian yang melakukannya gitu. Ya ini satu hal yang sangat disayangkan, tapi memang ya ini sepertinya sebuah cara untuk menyampaikan sebuah komunikasi publik lah, saya kira seperti itu, sengaja dilakukan. Kang Emil ini sepertinya lebih pilih untuk keluarganya ditenangkan. Kalau keluarga sudah tenang, barulah mereka nanti akan menghadapi apapun yang akan dihadapi. Melalui kartu tarotnya, Denny Darko pun juga melihat meski rumah tangga mereka sempat terguncang akibat prahara ini, namun guncangan itu pun tidak sampai membuat Atalia kehilangan rasa cintanya terhadap sang suami. Pasalnya, dalam telisik Denny Darko, Atalia pun masih mencintai Ridwan Kamil dan masih menaruh rasa percaya kepada suaminya bahwa apa yang kini heboh di tengah publik pun hanyalah sebuah fitnah terhadap suaminya, sehingga ia pun masih berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya. Hal itulah yang ditunjukkan oleh Ridwan Kamil, di mana ia tidak bungkam dan menempuh langkah hukum. Bu Atalia masih mencintai Kang Emil dengan sepenuh hati. Di luar apakah ini akan menjadi nyata atau tidak. Dan Bu Atalia ini sepertinya percaya benar apa yang akan dikatakan dan selalu dikatakan oleh Kang Emil. Jadi sepertinya memang hubungan mereka ini sudah sampai di tahap di mana apapun yang terjadi ini Bu Atalia ini akan tetap mencintai Kang Emil. Saya melihatnya seperti itu. Masih akan dipertahankan. Yang berikutnya adalah Kang Emil di sini itu berani untuk speak up dan mengatakan bahwa ini semua akan diproses secara hukum. Karena jika memang apa yang dituduhkan itu tidak benar, atau yang dituduhkan itu benar, maka Kang Emil sepertinya akan bungkam dan dia tidak akan melakukan upaya untuk melakukan sebuah tuntutan hukum secara terbuka. Itu artinya ini kedua belah pihak ini siap untuk melakukan showdown atau tarung secara terbuka. Apa yang akan terjadi nanti biarlah masyarakat akan menilai. Dari hasil telisik Denny Darko lewat kartu tarotnya saat melihat keteguhan cinta Atalia di tengah prahara tudingan perselingkuhan. Lantas seperti apa pesan menohok Denny Karyesta untuk Lisa sebagai sesama perempuan? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan.
Pemirsa, kontroversi yang menyeret nama Lisa Mariana dan Ridwan Kamil pun kembali menuai sorotan tajam. Namun kali ini, suara lantang pun datang dari Dennis Karyasta. Lewat pernyataan yang menohok, Dennis pun menyampaikan pesan keras untuk Lisa Mariana, di mana menurutnya terlalu ngemis-ngemis meminta pengakuan dari Ridwan Kamil atas sang putri yang kini telah berusia 3 tahun. Menurut Dennis, langkah ini pun bisa berdampak negatif terhadap sang anak di kemudian hari, terutama saat sang anak mulai memasuki dunia sekolah, di mana lingkungan sosial bisa menjadi tidak sangat harapan. Ia pun bahkan mencontohkan dirinya sendiri yang justru menolak desakan dari ayah biologis anaknya untuk melakukan tes DNA demi pengakuan secara resmi. Ia pun menyayangkan langkah Lisa yang meminta tes DNA demi mendapatkan bantuan finansial dari pria yang disebut-sebut sebagai ayah biologis anaknya. Menurut Dennis, jika seorang perempuan sudah siap untuk hamil dan menjadi seorang ibu, maka ia pun juga harus siap untuk membesarkan anak itu sendiri. Ya, dalam pandangan Dennis, harga diri seorang ibu pun jauh lebih berharga daripada pengakuan dari seseorang yang sejak awal tidak menunjukkan tanggung jawabnya. Dan sebagai seorang ibu, tugas utama adalah memberikan perlindungan. Konten itu, menurut gua sebagai wanita menurut gua sebagai wanita, sebagai cewek bukan seorang ibu ya, sebagai cewek menurut gua itu ya namanya orang mau pengen konten, pengen rame, punya caranya masing-masing, tapi gua sebagai ibu, gue jijik sebagai ibu, jujur aja, karena lu tuh ini yang jadi korban itu bukan lu yang udah tua, udah gede, bukan itu Raki yang udah bekas sama lu atau enggak, gua nggak tahu. Tapi jadi korban ini anak lu tuh nggak ada otak apa bego apa gimana menurut gua ya. Itu anak lu udah gede, itu kan bakal punya teman, iya kan? Apalagi lu katanya minta duit, berarti lu nggak kaya dong. Berarti anak lu bakal sekolahnya di mana? Di yang tempat orang nggak kaya kan? Lu mau anak lu dibully? Kan nggak ada otaknya menurut gua. Menurut gua nggak ada otaknya sih. Itu sebagai ibu ya, minta tes DNA, ngemis-ngemis minta di tes DNA. Lu harusnya sebagai ibu punya harga diri untuk anak lu, bukan untuk lu ya. Untuk lu nya mah gua nggak peduli, udah gede, udah tua bangga kan. Tapi untuk anak lu harusnya sebagai ibu punya harga diri ya. Untuk apa? Biar anak lu dipandang sama teman-temannya. Ya walaupun anak lu terakhir tanpa ada ayah yang di sisinya, setidaknya lu harus punya harga diri. Kayak gue kalau misalkan sekarang bapaknya minta tes DNA, gue nggak mau. Dulu bapaknya kan minta kan tes DNA kan. Sekarang kalau bapaknya minta tes DNA, gue nggak mau. Gue nggak akan mengakui orang yang nggak pantas diakuin. Ini lu malah minta diakuin, orang yang nggak mau ngakuin gimana? Lu kasihan anak lu. Itu bapaknya anak gue itu ngakuin, gue nggak mau. Dia mau kasih duit aja gue suruh pulang. Iya, bapaknya kan mau kasih duit 10 JT, gue suruh pulang. Gue pulang sana dengan duit imut lu. Ya, balik lagi. Makanya lah jadi cewek lah, kalau misalkan siap punting gitu ya, lu harusnya bisa kerja. Iya, jago on banget tuh mau ngapain? Masa lu nggak bisa kerja? Ya kan setidaknya nggak usah bunting deh, lu aja sebagai cewek tuh ya harus bisa berdiri di kaki sendiri kayak gue jual piyama, ya guys ya. Ya udah pasti lah, lu tuh ngapain buka di sosmed kayak gitu kalau misalkan bukan cari untung. Gitu lah. Berarti setuju ya? Kalau misalkan menurut gue sebagai cewek kan gue udah bilang cari popularitas itu ya sah-sah aja ya kan. Tapi kan ini lu udah jadi ibu, otak lu di mana ya kan? Gue kan udah jadi ibu juga. Gue kan lihatnya kan kayak si Jaden gitu kan, nggak ada suami. Jaden gue gedein sendiri kan. Gue punya harga diri dong. Lu siapa yang ngaku-ngaku jadi bapak anak gue? Gue nggak mau dong. Ya kan mau tes DNA? No, gue yang nggak mau. Ini malah minta kan anakku kan jadi bahan gunjingan nanti sekolah, ya kan? Nah, gue kayak gitu. Kita harus, gue aja kalau gue dulu mungkin sebagai wanita yang mohon maaf memang gue tidak terpuji dan tidak mikir 2 kali. Tapi sekarang harusnya sebagai seorang ibu kita harus mikir 2 kali karena dampaknya ke anak bukan ke kita. Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen.
Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.